prinsip yang pertama itu membuat nilai dan melindungi nilai. Membuat nilai itu contohnya kayak yang baru-baru ini Adidas tuh kerjasama sama rapper buat bikin sepatu. Itu membuat nilai baru bagi Adidas untuk mencakup pasar fans dari musisi. Nah, sedangkan dari protek nilainya itu Nike yang nggak mau keambil pasarnya dari Adidas karena salah satu pesaing terbesarnya juga mulai berkolaborasi sama penyanyi juga, khususnya di brand Jordan. Nah, itu salah satu protect value. Kedua itu part of integral process, di mana proses pengambilan keputusan yang melibatkan resiko itu berhubungan dengan fungsi organisasi lain. Contohnya ketika keputusan marketing, di mana seorang marketer mau menjanjikan suatu produk ke konsumen, harus juga disanggupi oleh produksi yang bisa memproduksi produk tersebut. Prinsip yang ketiga, manajemen resiko adalah bagian dalam pengambilan keputusan. Manajemen resiko membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang cukup, hingga pada akhirnya dapat memutuskan bahwa risiko tersebut dapat diterima atau tidak. Contoh simpelnya, dalam keputusan untuk membeli barang KW, meskipun harganya yang murah, tetapi terdapat risiko barangnya cepat rusak dan tidak tahan lama, maka dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelian. Contoh konkretnya adalah keputusan dalam pembuatan tol bawah laut. Dalam pembangunan tersebut dapat membantu transportasi antar pulau sehingga lebih mudah. Tetapi dengan pembangunan tersebut juga terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti dampaknya bagi lingkungan. Dan prinsip yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Dalam hal ini, manajemen risiko menangani aspek-aspek ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan juga penanganannya. Contoh simpelnya, seseorang dapat menjadi presiden, tapi probabilitasnya kecil. Contoh konkretnya dalam perusahaan pertanian, terdapat ketidakpastian cuaca. Tetapi perusahaan harus dapat menangani ketidakpastian cuaca tersebut agar panen tetap berhasil. Prinsip yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, struktur, dan tepat waktu. Suatu pendekatan yang sistematis, struktur, dan tepat waktu terhadap manajemen risiko berkontribusi untuk efisiensi, dan hasil konsisten. Contohnya, seperti PT Kereta Api, mereka menerapkan prinsip ini. Pertama, konsumen datang membeli tiket, lalu konsumen masuk melalui gerbang yang sudah disediakan, lalu konsumen menunggu untuk kereta api yang datang pukul sekian, dan kereta itu juga akan tiba pada tempatnya pukul sekian, jadi sudah dikasih tahu waktunya. Terus contoh yang kedua yaitu McD yang menggunakan drive-thru. Di situ mereka menerapkan sistem prinsip ini, seperti konsumen datang, memesan di pos 1, memesan dan membayar. Setelah itu konsumen datang ke pos yang kedua, dan di pos kedua mereka langsung memberikan pesanan dari konsumen itu. Seperti itu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Masukan untuk proses pengelolaan risiko didasari oleh sumber informasi, pengalaman, umpan balik, pengamatan praktikum, dan pertimbangan pakar. Meskipun demikian, pengambilan keputusan harus terinformasi dan harus mempertimbangkan secara keterbatasan daya atau modal yang digunakan untuk kemungkinan perbedaan pendapat yang muncul. Bisa dibilang contohnya seperti kafe menyediakan makanan dan minuman untuk bisa dibilang 100 porsi, tapi di hari itu mereka ingin hari selanjutnya itu porsinya ditambah, maksudnya jadi 200 porsi makanan dan minuman. Tetapi kita harus lihat dulu informasi yang ada di hari sebelumnya, apakah semua 100 porsi itu terjual? Mungkin iya. Kalau iya dan semuanya terjual, manajemen bisa bisa menambahkan porsinya untuk hari selanjutnya. Seperti itu. Contoh yang kedua, kita bisa dibilang retail Indomaret. Indomaret itu sendiri berpusat di Jakarta. Mereka menggunakan
membeli barang dari distributor, bukan satu tempat dari distributor itu ke Indomaret, tapi Indomaret itu sendiri mengumpulkan di satu tempat, yaitu di Jakarta. Kenapa berarti itu? Mereka sudah berpengalaman agar biaya dibeli dari distributor itu murah. Seperti itu. Karena ketika kita belinya satu-satu, itu malah jadi mahal. Jadi otomatis dari induknya Indomaret beli langsung banyak agar murah. Lalu mereka mengirimnya langsung ke Indomaret yang ada di sekitar Jakarta atau Bandung, seperti itu, agar lebih murah. Jadi mereka tuh menggunakan prinsip berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, seperti itu. Jadi melihat biaya, terus melihat kuantitas, seperti itu. Itu manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan yang itu diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil resikonya. Yang contoh simpelnya itu misalnya asuransi. Misalnya kita punya asuransi mobil, kan resikonya itu misalnya ditabrak orang atau diserempet. Nah, supaya meminimalisir resiko, maka kita akan membayar asuransi mobil. Ada juga yang butuh asuransi kesehatan, maka ia akan membayar premi setiap bulannya. Terus yang untuk contoh konkretnya yaitu untuk perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, karena resikonya tinggi sehingga dibutuhkannya kesadaran untuk memperlakukan persyaratan dan standar keselamatan yang tinggi dalam proses operasionalnya. Contohnya perusahaan Repsol, di mana di sini dia menerapkan sistem manajemen risk terpadu yaitu IRMS yang selaras dengan standar internasional dalam manajemen risiko yaitu ISO 31000 dan ERM mengenai penggunaan metode yang efektif untuk analisis. Prinsip ke-8 adalah manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Artinya, dalam perusahaan SDM dan budaya dari SDM tersebut sangat berpengaruh dalam melakukan manajemen risiko bagi setiap perusahaan. Peran SDM dan budaya itu dapat mendukung bahkan dapat menghambat perusahaan tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sebuah perjalanan dalam menyetir kereta api, nakoda dan anak buahnya harus fokus agar dapat membawa penumpang selama sampai stasiun berikutnya. Fokus ini penting karena dapat menimbulkan resiko kehilangan nyawa ataupun resiko kehilangan nyawa diri sendiri. Contoh dalam dunia bisnis yaitu penggelapan uang yang dilakukan oleh Melindadi, karena gaya hidup Melindadi yang sangat banyak sehingga dia melakukan penggelapan uang pada Bank Citibank. Prinsip ke-9 dari manajemen risiko ialah transparan dan inklusif, yang berarti ketika mempertimbangkan risiko dari suatu pengambilan keputusan, informasi harus disajikan kepada seluruh organisasi atau menyertakan pihak yang berkepentingan. Contoh sederhana, jika ada sebuah kepala keluarga yang mengambil shift malam, maka ia berisiko untuk pulang larut malam, lalu ia memberitahukan kepada seluruh keluarganya agar mengetahui resiko yang akan didapat. Jika contoh konkret, perusahaan A memiliki pesaing kuat yang baru yaitu perusahaan B mengeluarkan produk unggulan X, lalu perusahaan A mengeluarkan produk yang menyaingi produk X yaitu Y, yang beresiko tinggi tidak akan seberhasil produk X. Lalu informasi tersebut disajikan kepada seluruh organisasi. Prinsip ke-10 adalah manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan. Maksudnya adalah perubahan terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perubahan yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan secara keseluruhan. Contohnya adalah yang pertama, perusahaan Samsung. Dia melihat perubahan-perubahan terjadi di lingkungan eksternal, contohnya di dalam aspek teknologi, sehingga dia menciptakan teknologi baru yaitu kamera 360. Selanjutnya adalah perusahaan Tesla yang menciptakan mobil ramah lingkungan karena dia melihat bahwa perubahan-perubahan lingkungan eksternal seperti sosiologis masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan kondisi planet sendiri yang sudah semakin memburuk. Yang terakhir atau ke-11 adalah manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Maksudnya adalah organisasi harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memperbaiki kematangan manajemen risikonya, sehingga tujuan-tujuan perusahaannya pun tercapai dan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik lagi.
Contoh dari prinsip ke-11 ini adalah yang pertama itu proses R&D yang ada di perusahaan. Baik di perusahaan manapun pasti akan melakukan proses R&D sehingga akan memperbaiki produk-produknya dan memberikan produk yang lebih baik lagi kepada konsumennya. Contoh selanjutnya adalah Kaizen di perusahaan Toyota. Ini maksudnya adalah perusahaan Toyota secara terus-menerus memperbaiki lini produksinya, suppliernya dan segalanya agar dapat memberikan produk yang lebih baik juga kepada konsumennya.